Plak 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 kukuruyuk, jagone Cindelaras, omahe tengah alas, anake Prabu Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Pak Arif. Kali ini kita akan bercerita ya. Ceritanya tentang sejarah Nusantara. Jadi cerita-cerita yang ada di Nusantara. Kali ini ceritanya adalah tentang Cindelaras. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan ceritanya Cindelaras. Oke. Pada suatu hari, di sebuah negara yang sangat damai sekali, kaya raya, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Negara itu dipimpin oleh seorang raja, namanya adalah Prabu Putra. Nah, Prabu Putra ini memiliki dua orang istri. Yang pertama, dia adalah permaisuri yang baik hati. Yang kedua, istrinya itu Selir. Nah, Selirnya ini agak jahat ternyata. Nah, lama itu mereka berkeluarga, membina rumah tangga, tetapi permaisuri belum dikaruniai anak. Sedangkan Selirnya sudah melahirkan anak. Nah, Selirnya berinisiatif. Berarti nanti yang akan menggantikan tahta kerajaan ini adalah putraku, yaitu putranya si Selir. Kata Selir seperti itu. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, kemudian permaisuri tiba-tiba mengandung. Kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan dalam kandungan. Nah, permaisuri ketika mengandung, maka Selir itu berpikir, waduh, jadi nanti ketika nanti permaisuri mengandung, berarti kemungkinan yang jadi anak nanti, yang menjadi raja itu adalah penggantinya adalah anaknya permaisuri, karena mereka yang berhak. Tadi dia yakin bahwa yang menggantikan adalah anaknya Selir tadi. Nah, ternyata mereka mempunyai rencana yang sangat jahat. Selirnya adik-adik, apa itu? Dia bersekongkol si Selir ini. Kalau begitu aku akan membuat cara bagaimana agar nanti permaisuri anaknya ini tidak menjadi raja pengganti raja Prabu Putra. Kata Selir, kalau gitu aku akan menemui temanku, seorang penyihir, seorang tabib yang hebat sekali. Hahaha. Ternyata Selirnya menemui penyihir tadi. Datang ke penyihir tadi. Dak 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 dak. Hai penyihir, temanku. Dibukakan pintu. Krak. Oh, Tuan Putri. Oh, Tuan Putri, ada apa Tuan Putri? Sampai datang ke rumah hamba. Apa gerangan yang bisa hamba bantu Tuan Putri? Kata penyihir tadi. Penyihir, aku mempunyai tugas yang utama bagi kamu. Apakah kamu mau membantuku? Kata Tuan Putri. Oh, tentu saja Tuan Putri Selir. Aku akan membantu kamu. Apa yang bisa saya bantu Tuan Putri Selir? Aku mempunyai rencana. Itu permaisuri sudah mengandung 4 bulan dalam kandungan. Nanti anaknya itu akan bakal menjadi raja. Padahal aku sudah seneng. Anakku nanti yang akan menjadi raja. Maka bantu aku. Tuan Putri, aku bisa membantumu. Jangan khawatir. Aku mempunyai rencana agar nanti anakmu lah yang menjadi raja dan permaisuri akan hilang selama-lamanya. Jahat sekali senyumnya dari penyihir tadi. Kalau begitu, laksanakan rencanamu. Siap Tuan Putri. Nah, adik-adik sekalian, ketika Tuan Putri Selir tadi mempunyai rencana jahat dengan penyihir tadi, maka penyihir tadi membuat suatu ramuan. Ramuan tertentu yang menjadikan orang yang meminumnya nanti akan jatuh sakit. Tetapi penyihir tadi mempunyai penawarnya juga. Nah, tiba-tiba dengan mengendap-endap, Tuan Putri Selir mengambil mangkok yang itu miliknya permaisuri. Nah, ramuan tadi dimasukkan itu ke dalam mangkok tadi. Aduk. Nah, tetapi bukan diminum oleh permaisuri, bukan meracuni permaisuri. Aneh sekali ini.
Apa siasatnya? Ternyata siasatnya adalah meminum air atau makanan yang dari mangkoknya permaisuri tadi diminum oleh selir. Klek, klek, klek. Oh, sakit, aku sakit. Jatuh sakitlah selir ini tadi. Jadi yang diracuni bukan permaisuri, bukan, malah selir sendiri meminum air racun tadi. Sakit itu, tergeletak begitu. Nah, semuanya pada heboh. Dayang, tolong, Dayang, pengawal, tolong, aku sakit. Kata selir tadi. Selir tadi tergeletak begitu. Semuanya pada heboh. Dayang, ada apa? Semuanya heboh. Pengawalnya, ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata mendapati selir tadi sudah tergeletak, anak-anak. Nah, ketika tergeletak itu, maka semuanya mencoba mengobati selir tadi dari sakitnya keracunan tadi. Tabib dipanggil, tidak bisa. Dokter panggil juga tidak bisa. Dukun yang hebat panggil juga tidak bisa. Aduh, puyeng kepala ini. Sang raja bingung. Wah, ini gimana? Selirku yang sangat cantik ini tergeletak sakit. Coba pengawal, sekarang cari di negeri ini siapa yang bisa mengobati selirku, akan kuberi hadiah. Diberikan sayembara. Semuanya tidak bisa menyembuhkan selir tadi. Kemudian tiba-tiba datanglah penyihir temannya tadi. Ampun, Tuan Raja. Kamu siapa? Saya seorang tabib. Izinkan hamba untuk mengobati selir Paduka. Oh, obatilah. Akan aku berikan hadiah jika engkau mampu mengobati selirku. Terima kasih, Tuan Raja. Pandangannya itu sinis sekali karena dia mempunyai ramuan yang sangat manjur. Karena dia membuat racun. Kemudian diminumkan itu. Ini diminumkan kepada selir tadi. Tiba-tiba beberapa saat selir tadi bangun. Aku sudah sadar. Ya, ini kenapa? Ternyata sang raja juga panik. Kenapa? Selir, kenapa? Siapa yang menjadikan kamu seperti ini? Semuanya pada heboh. Gak tahu siapa yang meracuni ini. Tiba-tiba penyihir tadi bilang, oh maaf Tuan Raja, sepertinya selir Anda ini diracuni oleh seseorang yang ada dalam istana ini. Dengan akal liciknya, penyihir tadi mengambil mangkok. Tuan, ini mangkok siapa? Ini isinya racun yang diminum oleh selir tadi. Mangkok. Ini kan miliknya permaisuri. Selir, kenapa kau dapatkan mangkok ini? Tuan Raja, maaf. Kemarin saya diberi makanan oleh permaisuri, Tuan Raja. Aku makan dan aku sakit. Berarti yang meracuni kamu adalah permaisuri. Panggil permaisuri ke sini. Dipanggillah permaisuri, datang. Ampun Tuan Raja, ada apa? Apakah saya salah? Kenapa dipanggil ini? Oh permaisuri, lihat selir ini. Dia keracunan selirku ini. Gara-gara makan makanan yang kamu berikan. Mangkok ini milik siapa? Tapi saya nggak memberikan. Mangkok ini milik siapa? Sudah terbukti ini. Terbukti ini adalah bagian daripada konspirasi kamu. Tuan, saya memang nggak memberikan, itu mangkok saya. Berarti kamu yang meracuni. Kalau begitu, kamu kuusir dari istana ini. Adik-adik sekalian, permaisuri yang tidak tahu apa-apa itu tadi, ternyata diusir oleh sang Prabu Putra dari kerajaannya. Wah, sedih sekali pasti. Kemudian Prabu mengatakan, Jenderal, sini Jenderal. Siap, Jenderalnya datang. Siap, ada apa Tuan Raja? Siap melaksanakan perintah. Jenderal, sekarang kamu bawa permaisuri itu ke hutan. Dan kamu bunuh permaisuri itu ya. Karena dia berbuat jahat kepada selirku. Oh, siap Tuan. Tapi kenapa dibunuh Tuan? Siap. Awas, kamu jangan melanggar perintahku. Ini perintah raja. Siap Tuan, siap. Akhirnya jenderalnya membawa permaisuri tadi ke tengah hutan, di pinggir kerajaannya. Di tengah hutan itu, jenderalnya mau membunuh, tidak tega. Karena dia tahu yang salah itu sebenarnya selir yang mengincar kerajaan Prabu Putra. Permaisuri tidak tahu apa-apa. Ketika sampai tengah hutan, dia bilang, oh maaf permaisuri, izinkan hamba mengatakan sesuatu. Hamba tahu panjenengan tidak salah. Yang salah itu adalah selir. Maka izinkan hamba untuk membantu Anda. Membantu membuatkan gubuk. Dibuatkan gubuk itu.
dibuatkan gubuk rumah untuk permaisuri dan anaknya nanti yang akan lahir karena masih dalam kandungan. Bayangkan saja seorang permaisuri sendiri mengandung di hutan, dibuatkan tempat itu, rumah itu sementara. Terus kemudian di pinggir itu ada sungai, ada tanaman-tanaman, ada buah-buahan. Permaisuri, nanti Anda akan makan dan minum di hutan ini. Carilah, semoga nanti bisa menyelamatkan Anda. Karena saya diperintahkan untuk membunuh Anda, saya tidak tega, maka saya mengambil satu. Ternyata jenderalnya mempunyai ide. Idenya apa? Mengambil kelinci satu, disembelih kelincinya. Darahnya dimasukkan ke pedang. Kemudian mengambil selendangnya permaisuri untuk lap. Sret, sret, sret. Maka lapnya tadi, selendangnya tadi berlumuran darah. Darah kelinci. Dipikir, biar nanti oleh raja dipikir darahnya permaisuri. Sampailah pulang. Raja kembali ke kerajaan. Lapor, Tuan Raja. Oh, bagaimana? Hasilnya bagaimana? Kamu sudah membunuh dia. Sudah Tuan Raja. Karena gugup itu menghadap raja. Ini buktinya, pedang dan selendang. Oh iya, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kamu istirahat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Permaisuri di tengah hutan sendiri mencari makan di sekitar itu. Nah, dia mencari makan, berburu, menanam, kemudian mencari ikan. Hasilnya kemudian dijual juga ke pinggir hutan desa. Dia tidak tahu, agar tidak tahu bahwa dia permaisuri, dia berpakaian seperti biasa. Nah, tiba-tiba beberapa 9 bulan berikutnya kan, mengandung, kemudian melahirkan seorang anak. Anaknya itu mulai digendong, merangkak, kemudian bisa jalan. Anaknya ini diberi nama Cindelaras. Cindelaras ini mulai besar, berjalan, memburu binatang yang ada di hutan, mencari ikan, menanam, dan sebagainya. Hasilnya dibawa ke pinggir hutan di desa itu, dijual dan sebagainya untuk memenuhi kehidupan dia. Sedangkan di istana ternyata raja sudah mengetahui taktik liciknya selir tadi. Ternyata raja diberikan informasi oleh penasihat bahwa yang bermasalah ini adalah selir. Selirnya kemudian ketahuan bahwa dia ini adalah seorang yang jahat. Maka selirnya mulai saat itu diusir juga oleh sang raja. Tapi raja bingung karena dia sudah salah untuk mengusir permaisuri. Permaisurinya karena dia menganggap raja tadi, permaisurinya sudah meninggal karena dibunuh oleh suruhan dia, yaitu jenderalnya tadi. Sedangkan permaisuri di tengah hutan bersama Cindelaras hidup bahagia di sana. Nah, tiba-tiba Cindelaras ngomong kepada ibunya, "Ibu, aku mau pergi berburu, Ibu." "Oh ya, silakan nak, kamu pergi berburu saja." "Aku berburu ya Ibu," membawa alat buruannya. Tiba-tiba di tengah hutan itu ada seekor elang yang terbang. Kelapak, 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 kelapak. Elangnya itu membawa satu buah telur. Nah, tiba-tiba elangnya itu hinggap di dekatnya Cindelaras, meletakkan telurnya tadi. Telurnya tadi diletakkan, plak itu, kemudian terbang lagi. Elangnya, diambil Cinderaras. "Hah? Ini telur kenapa dikasihkan ke aku ya? Ini telur ayam kan?" "Ya sudah, aku bawa pulang saja." Dibawa pulang oleh Cindelaras. Sampai rumah bilang ibu, "Ibu, aku menemukan telur ini, Ibu." "Wah, itu kan telur ayam, Nak." "Iya, Ibu. Kenapa bisa sampai sini ya, Bu ya?" Nah, kemudian telur ayam itu ditetaskan. Ditetaskan hingga menetas seekor anak ayam. Anak ayam dipelihara, kemudian semakin lama semakin besar. Jadilah ayam jago yang hebat sekali. Pak, 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 pak. Ketika sudah mulai bisa berkokok, ayam jantan itu kokoknya unik sekali adik-adik. Plak, 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 plak. Kuruyuk. Jagone Cindelaras. Omae tengah alas. Anake Prabu Putro. Begitu terus. Plak, 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 plak. Kuruyuk, jagone Cindelaras, omae tengah alas, anake Prabu Putro. Begitu terus. Akhirnya Cindelaras ini bingung. Ngapain ya jago ini bilang gitu? Bilang ke ibunya, "Ibu, aku mau tanya." "Apa nak? Ini jago kenapa bilangnya gitu ya Ibu ya?" "Cindelaras rumahnya tengah alas, kemudian anaknya Prabu Putro." "Prabu Putro itu siapa?" Ibunya termenung. Kemudian bercerita, "Anakku,
Sesungguhnya engkau adalah anak seorang raja yang dizolimi oleh selir, kemudian terbuang di sini. Oh gitu ibu, aku pengen ketemu ayah ibu, raja yang bijaksana ibu. Aku akan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Katanya Jenderal gitu, ya sudah nak, aku restui kamu pergi ke kerajaan. Nah, Jenderal membawa ayam jagonya tadi kemana-mana. Sampai di pinggir desa, ternyata ada orang yang lagi adu jago, bertarung jago di situ. Tiba-tiba jagonya lepas, lepas, peluru naik ke atas pagar. Kukuruyuk, jagone Cindelaras, omae tengah alas, anake Prabu Putra. Langsung ketika ada lawan dikabruk, brok. Semua ayam yang ada di pertarungan itu kalah semuanya dengan jagonya Cindelaras. Maka desa itu heboh dengan kedatangan jagonya Cindelaras ini. Nah, akhirnya cerita itu berkembang, semuanya menyebar sampai ke kerajaan. Rajanya mulai penasaran, dikasih tahu ada jago yang hebat ini. Padahal raja juga punya jago yang hebat. Kalau ada yang jago yang hebat, lawan jagoku ini, kata Raja Putra. Pasti kalah. Akhirnya undang si orang anak tadi yang membawa jago hebat itu ke sini, lawan jagoku. Nah, akhirnya Cindelaras datang itu bersama pasukannya Raja Prabu Putra itu yang menyebut Cindelaras di pinggir desa tadi. Nah, akhirnya Prabu Putra berkata, "Hei anak muda, apakah jagomu hebat?" "Maaf Tuan Prabu, hambanya memiliki jago yang seperti ini. Tapi jago ini paling hebat di negeri ini." "Oh, kata siapa? Jagoku yang paling hebat. Jagomu apa? Kalau begitu kita tarung di sini jagomu dan jagoku." "Maaf Tuan Prabu, jagoku memang tidak seperti jago Paduka, tetapi jago ini paling hebat di negeri ini." Wah, semakin marah itu raja. "Anak kecil kamu ya. Kamu dari mana?" "Hamba dari tengah hutan, Prabu. Lawan. Nanti kamu akan aku hadiahi banyak." "Tidak mau. Hadiahi banyak. Negeriku ini, separuh negeriku. Tak kasih ke kamu. Kalau kamu bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu dan jagomu akan bunuh. Gimana? Berani kamu?" "Maaf Tuan, kalau itu keinginan Tuan, hamba serahkan kepada Tuan sendiri." Akhirnya jagonya bertarung. Blak. Kukuruyuk, jagone Cindelaras, omae tengah alas, anake Prabu Putra. "Ah, Prabu Putra itu saya. Kamu siapa? Kok mentang-mentang itu?" "Maaf Tuan Prabu, hamba adalah anak dari seorang permaisuri." "Ah, apa iya? Tarung itu. Kamu ngada-ngada saja. Sudah, kita tarung saja." Tarung, blak. Tarungnya yang sangat sengit. Jagonya Prabu Putra itu hebat memang benar. Tetapi ketika dalam pertarungan kalah dengan jagonya Cindelaras tadi. Dengan peluru. Kukuruyuk, jagone Cindelaras, omae tengah alas, anake Prabu Putra. Gitu terus. "Kamu itu jagonya seru itu. Emang kamu siapa?" "Hamba adalah putra panjenengan kamu." "Apa iya? Putraku sudah mati, anak permaisuriku ini kubunuh juga, dibunuh oleh jenderalku. Jenderal sini." "Siap Tuan Raja. Apakah kau membunuh permaisuriku?" "Oh, maaf Tuan Raja." Akhirnya jenderal menceritakan. Semuanya diceritakan. Jenderalnya tidak pernah membunuh ternyata. Darah itu bukan darah dari permaisuri, tapi darah kelinci. "Ah, berarti begitu ceritanya. Berarti permaisuri masih hidup. Ya sudah, antarkan aku ke tengah hutan sama ibumu. Yuk." Diantarkan, ketemu ibunya tadi. "Permaisuri, istriku, maafkan saya." Bertemulah permaisuri dengan raja atau Prabu Putra tadi bersama dengan Cindelaras. Diboyong ke istana. Dijadikan permaisuri lagi. Dan Cindelaras menjadi putra mahkota yang akan menggantikan Raja Putra nanti menjadi raja berikutnya. Nah, itulah ceritanya. Cindelaras akhirnya bersama dengan ibunya dan ayahnya hidup di kerajaan dengan tenang baik selama-lamanya. Nah, di sekalian itu cerita tentang Cindelaras. Oke. Seru ya ceritanya ya. Lain kali kita akan bercerita tentang cerita-cerita yang lain. Semoga saja menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.